1493 Hijriah. Bukunya banyak, Maqasid Syariah. Kemudian muridnya ada namanya Muhammad Nuruddin Al-Khadimi, nulis buku Ilmu Maqasid Syariah. Kemudian dari Saudi ada dua orang, ada Yaqub Abdul Wahab Hussein, ada Abdul Aziz Abdul Rahman bin Rabi'ah dan seterusnya. Jadi dulu maqasid itu masih sebagai teori. Maka ditulis oleh ulama, ada yang nulis Nadhariyat al-Maslahah, Dawabitul Maslahah. Maqasid belum disebut. Maqasid itu baru pada masanya, namanya Abu Ishaq Asy-Syatibi rahimahullah Al-Maliki yang meninggal 790. Tokoh maslahat pertama adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Dalam Ar-Risalah sudah cerita itu. Hanya penggunaannya baru maslahah nanti pada zaman Al-Imamul Haramain. Sebelum itu digunakan asror, rahasia, digunakan hadaf, tujuan, digunakan ma'akhir. Al-Imam Al-Maturidi ma'akhir syariah, digunakan ta'lilul ahkam, digunakan illatul ahkam, digunakan istilah-istilah yang lain. Sampai kepada seorang tokoh besar namanya Al-Qaffal Asy-Syashi Al-Kabir yang meninggal 365 Hijriah, Asy-Syafi'i. Dia tulis buku namanya Mahasinus Syariah. Mahasin itu kebaikannya Allah. Ya, itu kebaikannya Allah. Nanti dalam redaksi yang lain itu namanya afiatnya Allah, kemurahannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mazhab Syiah juga nulis, ada Al-Imam Al-Amiri 381. Kemudian ada Babawi bin Saduq. Nah, yang pertama memperkenalkan dengan istilahnya itu ta'lil, dengan itu adalah At-Tirmizi Al-Hakim namanya, Asy-Syafi'i. At-Tirmizi Al-Hakim meninggal 385 Hijriah. Barulah pada zamannya Imam Al-Haramain, Al-Walad bukan Al-Walid. Ya, Imam Al-Haramain itu ada dua. Ada ayah, ada anak. Yang ayah namanya Abu Muhammad Abdul Malik Al-Juwaini, meninggalnya 438 Hijriah. Yang anak namanya Abul Ma'ali Abdul Malik Al-Juwaini, meninggalnya 478 Hijriah. Dua-duanya ulama besar. Dua-duanya ulama besar. Nah, Al-Imam Al-Juwaini yang 478 itu punya buku namanya Al-Burhan fi Ushulil Fiqh. Sudah mulai dibahas yang disebut dengan maslahah. Jadi wudi'at, ini asy-syari'ah al-islamiyah li masalihin nas, li masalihil ibad fi ma'ashihim wa ma'adihim, untuk kemaslahatan umat dan untuk kemaslahatan semua yang ada dalam syariat ini, untuk kemaslahatan. Dikenalkanlah ada namanya daruriyat, ada hajiyat, ada tahsiniyat, sehingga disimpulkan ada 5 tujuan itu: memelihara agama, memelihara nyawa, memelihara akal, memelihara keturunan, ya, terus memelihara apa lagi? Nasl itu keturunan, ya. Jadi jiwa dipelihara, harta dipelihara, akal pun dipelihara. Maka tidak boleh narkoba. Ini namanya Al-Kulliyatul Khams. Dikembangkan terus. Setelah itu Imam Al-Haramain ini punya murid namanya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Al-Ghazali tulis buku Al-Mustasfa, masuk pembahasan maslahah.
Tulis lagi buku namanya Al-Manhul min Ilmil Usul, masuk lagi maslahah. Tulis satu buku khusus namanya Syifa'ul Ghalil fi Masalikit Ta'lil. Ya, ketika kita bicara illat hukum, sebab hukum, sebab itu apa? Sebab itu adalah yang menjadikan hukum itu dikeluarkan karena ada illatnya, ada penyakitnya. Penyakit itu, itulah yang menjadikan maslahah. Jadi disebut dengan al-wasful munasib mulaib li syar'iyyatil hukmi. Diselidiki, ditelusuri, ada maslahatnya buat umat. Sampailah ke atas, ada muncul nanti Imam Ar-Razi, Imam Al-Amidi, Imam Ibn Abdissalam, kemudian Al-Qarafi, sampai nanti muncul seorang yang agak beda, yaitu Najmuddin At-Tufi Al-Hambali yang meninggal 716 Hijriah. Beliau punya pola pikir apa? Karena akidahnya Mu'tazilah, fikihnya Hambali, dia katakan maslahat itu di atas nas. Ya, jadi di atas wahyu. Pokoknya maslahat. Nah, ini dibantah oleh kelompok-kelompok yang lainnya, termasuk dari kalangan Hambali sendiri. Nanti ada Al-Imam Ibnu Taimiyah, kemudian Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, dan seterusnya. Kesimpulannya banyak sekali tulisan yang bercerita tentang maqasid dan maslahah itu. Nah, di dalam sukutus syari' itu menjadi bahagian daripada cara untuk mencari adakah maqasid, tujuan syari' di situ. Sukutus syari'. Jadi dimulai nanti perintah dan larangan, al-amru wan nahyu, al-ibtida'i at-tasrih. Allah perintahkan, apa di balik perintah itu? Maslahat. Larangan itu maslahat. Yang kedua nanti ta'lilul ahkam tadi itu, dicari illatnya. Pasti ada illatnya, sebabnya. Kenapa begitu? Kalau enggak nanti sukutus syari'. Sukutus syari' nanti yang berperan di situ adalah ilmu maqasidis syariah. Baru nanti yang disebut dengan istiqra'i. Istiqra'i itu adalah penelitian. Kalau semuanya diatur, ini haram, ini halal, ini haram, ini halal. Sementara Al-Quran itu diturunkan untuk masyarakat tertentu. Kondisinya beda dengan kita. Maka terasa agama yang baru ini menyulitkan. Maka banyak yang dilepaskan. Sehingga Al-Quran itu solihun likulli zamanin wa makan. Ya, nah itulah nanti dalam perjalanannya manusia yang berkembang dengan perkembangan zamannya, pasti banyak permasalahan-permasalahan baru yang muncul. Zaman Nabi tidak pernah ada. Muncul di zaman sahabat. Zaman Nabi tidak pernah ada munculnya. Nah terus, apakah setiap yang tidak ada terus kita katakan boleh? Setiap yang tidak ada terus kita katakan dilarang? Tentunya tidak. Ya, tentunya tidak. Contoh yang paling ringan saja, misalnya mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf. Zaman Nabi tak ada. Baru dikumpulkan pada zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika terjadi peperangan Al-Yamamah dengan nabi palsunya Musailamah Al-Kadzab itu, banyak penghafal Al-Quran yang gugur. Dia mengatakan 70, dia mengatakan 90, dia mengatakan 150. Begitu pulang, Sayyidina Umar bin Al-Khattab langsung menghadap Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Katanya, wahai Khalifah, penghafal Al-Quran sudah banyak yang hilang.
Kalau Al-Quran tidak kita kumpulkan dalam satu kitab, satu mushaf, maka bagaimana nasib orang-orang yang sesudah kita? Walaupun ada jaminan Allah kan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Cina itu 200 tahun mereka tidak punya Al-Quran. Siapa yang menyimpan Al-Quran dibunuh. 200 tahun. Tapi beredar terus, hafalan itu tidak hilang, 30 juz itu ada di mana-mana. Kata Abu Bakar, tidak berani saya. Rasul tidak perintahkan. Rasul tidak pernah menyuruh kita. Apa pertimbangan Umar bin Khattab menawarkan itu? Maslahah. Untuk maslahah. Dari Baghdad datang utusannya Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah bin Yaman. Datang yang protes, jangan macam-macam. Pada khalifah jangan lakukan itu. Tapi Umar bin Khattab yang dikenal sebagai seorang abqari yang luar biasa kecerdasannya, dia tak sampaikan terus tawaran itu, usulannya itu, sampai Abu Bakar menerima. Betul kata. Dikumpulkanlah, dibentuklah tim. Sampai sekarang kita lihat Al-Quran terkumpul, dia menjadi satu mushaf. Tidak ada di zaman Nabi. Maka disimpulkan tidak semua yang tidak ada pada zaman Nabi kemudian ada pada zaman berikutnya itu dilarang. Tidak sampai dengan sholat tarawih. Ya, sholat tarawih itu kan qiyam mulai 8. Tapi ketika zaman Umar bin Khattab, lihat kelompok-kelompok yang ini imamnya sekian itu ternyata sampai dengan 20 rakaat. Kata Umar bin Khattab, nikmatul bid'atu hadihi. Alangkah indahnya bid'ah ini. Berarti ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah. Ya. Nanda ketemunya kita itu di sini itu. Setiap yang tidak ada teksnya dalam Al-Quran, tidak ada teksnya dalam As-Sunnah, tidak boleh. Boleh, ya kan? Kalau semuanya tidak ada boleh, itu juga kebablasan juga kan? Ya, ada aturan mainnya. Nah, masalah-masalah baru yang muncul inilah yang disebut sekarang itu dengan masalah-masalah kontemporer, masalah-masalah aktual, ya, yang dalam bahasa Arabnya disebut dengan fiqh an-nawazil namanya, qadaya mu'asirah. Jadi ada dulu teksnya, kemudian ada juga permasalahannya. Tidak ada teksnya, ada permasalahannya. Ini juga disebut dengan masalah-masalah baru. Nah, di sini dibuatkan oleh ulama. Jadi kalau ada masalah-masalah baru seperti itu, namanya nawazil, namanya kontemporer, itu bagaimana cara menyikapinya? Kita harus mengeluarkan sebuah fatwa namanya. Fatwa itu artinya keputusan hukum. Keputusan hukum itu tidak semena-mena saja diputuskan. Begitu ditanya ini hukum apa? Haram. Ini harus dirinci mana sumbernya, bagaimana cara mengelola ayat Al-Quran, hadis Nabi, sehingga ada kaitannya dengan masalah-masalah yang baru itu. Dibuatlah namanya Tawabidul Fatwa. Jadi yang menyampaikan itu siapa? Sebetulnya dia harus ahliyatul fatwa. Ahliyatul fatwa artinya terpenuhi persyaratan seorang mujtahid. Syarat mujtahid luar biasa banyaknya. Ya, ada yang hitungnya 15, tambah lagi jadi 19. Begitu bertemu dengan Al-Quran, Al-Quran harus ditafsirkan. Syaratnya mufassir juga. Nanti muncul lagi 15 syaratnya lagi. Saling melengkapi dia.
Ya. Kemudian yang kedua dikatakan at-tahalli bi akhlaqil mufti. Jadi yang membuat fatwa itu di samping dia sebagai seorang mujtahid, itu dia mempunyai akhlak yang mulia. Jadi akhlaknya seorang ulama. Ya, jadi mujtahid tidak ada yang namanya mujtahid itu fremaniun, tidak ada. Ya, pasti orangnya saleh. Ya, ketika dia mau menafsirkan ayat saja, itu dia harus niatnya ikhlas karena Allah. Dia tidak menafsirkan itu untuk kepentingan pribadinya, kepentingan alirannya apa yang dianutnya. Enggak. Itulah yang diharapkan oleh ulama-ulama dulu. Kita ingat dulu ketika pertengahan abad keempat Hijriah itu muncul gerakan namanya tutup pintu ijtihad. Cukup apa adanya saja. Kenapa? Karena sudah main ke sana, main ke sini, tidak jelas. Yang dulunya jadi yang dekat dengan kerajaan, begitu selesai dia bingung, saya ini masih seorang ulama atau bukan? Atau sebagai seorang politisi, saya politikus. Ragu dia terhadap dirinya, ada mestiqah, ada nafs. Sehingga nanti dalam menafsirkan bisa saja dia bukan ta'assub lagi, fanatisme lagi, tapi ta'assuf. Ta'assuf itu sudah melebihi, melewati batas dalam menafsirkan teks Al-Quran dan As-Sunnah, bukan untuk kebenaran, tapi untuk membela aliran yang dianutnya itu. Jadi hati-hati. Ya, kemudian disebutkan lagi, dia juga harus dalam menetapkan masalah-masalah baru yang tadi itu Allah tidak sebutkan, diam saja, Allah sukut. Ya, sukutus syari', dia harus berpegang teguh kepada manahijul istinbat yang jelas. Ya, dia pelajari dengan baik. Kemudian at-taisir, karena agama ini tidak boleh menyulitkan. Dia harus kalau mencari maslahatnya harus ditopang oleh nas fi zillin nusus. Memang tidak boleh dia terikat dengan satu mazhab tertentu, tidak boleh. Kemudian kalau bisa dia tetapkan itu secara bersama-sama. Itu yang disebut dengan istilah jamaiyatul fatwa. Jadi tidak pribadi, disebutkan diputuskan dia secara bersama-sama, secara kolektif. Ya. Maka di ujungnya fala tabhatsu anha, jangan kamu cari-cari. Cari-cari itu untuk apa? Sudah jelas ini rahmat. Rahmat itu harus kita cari, jangan kita cari-cari. Supaya kita bebas dari situ, tidak boleh. Ya, maka agama kita ini agama yang luar biasa, ada keluasan, ada lapangan yang bisa kita bermain di situ, tapi tetap dalam ikatan aturan keilmuan.